NIT 2019-4020 dari kelas T1 PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kelas. Temanya yaitu pengenalan masalah anak. Yang pertama yaitu pentingnya pengenalan masalah anak. Berbagai perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tidak bisa tenang, dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka sendiri, suka menangis, dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah yang dihadapi anak tersebut. Perilaku di kelas, di depan guru, teman-temannya, atau di depan orang lain disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak, kondisi yang dihadapinya, dan disebabkan oleh berbagai keinginannya. Hal ini merupakan hasil interaksi antara dirinya dengan semua aspek lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat umumnya. Selanjutnya yaitu jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas yang bersumber dari anak dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Untuk pengelolaan kelas yang efektif diperlukan identifikasi suatu masalah, apakah bersifat individual atau kelompok. Kekurang hati-hatian guru memahami masalah menyebabkan kekeliruan dalam menentukan jenis masalah yang muncul. Bisa saja terjadi masalah kelompok dilihat sebagai masalah individual atau sebaliknya. Yang pertama masalah individual. Masalah individual adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak. Ada 4 kategori masalah individual dalam kelas. Yang pertama yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Yang ketiga yaitu tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Yang keempat yaitu peragaan ketidakmampuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah kelompok. Johnson dan Bani dalam Hasibun tahun 1994 mengemukakan 6 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Pertama yaitu kelas kurang kohesif, misalnya perbedaan jenis, kelamin, suku, dan tingkat sosioekonomi. Yang kedua yaitu kelas mereaksi negatif terhadap seseorang atau seorang anggotanya, misalnya mengejek anggota kelas dalam menyanyi karena suaranya sumbang. Yang ketiga yaitu membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar norma kelompok, misalnya pemberian semangat kepada badut kelas. Yang keempat yaitu kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah dikerjakan. Yang kelima yaitu semangat kerja rendah, misalnya semacam aksi protes kepada guru karena tugas yang diberikan kurang adil. Yang keenam yaitu kelas kurang menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya gangguan jadwal, guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Arifatur Ramadhani dengan NIT 2019-4009 dari kelompok 11 mata kuliah manajemen kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu tentang makalah kelompok kami yang berjudul pengenalan masalah pada anak. Di sini saya kebagian tentang materi teknik penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas. Dalam teknik pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi 2 teknik, yaitu teknik preventif dan teknik kuratif. Apa itu teknik preventif? Teknik preventif adalah teknik untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran.
Sedangkan teknik kuratif adalah teknik untuk menanggulangi perilaku anak yang mengganggu kegiatan belajar. Nah, teknik preventif dilakukan guru dengan maksud tersedianya suatu kondisi yang nyaman dan aman bagi anak untuk beraktivitas di kelas. Teknik kuratif merupakan tindakan korektif seorang guru terhadap perilaku anak yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi kelangsungan aktivitas anak di dalam kelas. Itulah pengertian teknik pengelolaan kelas menggunakan teknik preventif dan juga teknik kuratif. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sikap dan tindakan guru dalam melaksanakan teknik yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama, untuk melakukan teknik preventif yaitu ada 7 sikap atau tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu sikap terbuka. Jadi antara guru dan murid kita harus melakukan sikap keterbukaan agar murid kita tidak merasa tertekan. Terus yang kedua yaitu sikap menerima dan menghargai. Sebagai guru kita juga harus menghargai usaha siswa, meskipun dalam usahanya pun bisa dibilang salah. Nah, tapi kita tidak boleh bilang salah, tapi dengan kata lain yaitu masih kurang benar. Terus yang selanjutnya yaitu sikap empati, yang selanjutnya sikap demokratis. Terus mengarahkan anak pada tujuan kelompok. Jadi jika diarahkan, anak akan belajar secara sistematis dan juga terarah. Terus yang keenam yaitu menghasilkan aturan kelompok yang disepakati bersama. Jadi musyawarah dalam suatu kelompok dalam pembelajaran itu sangat penting, karena yang pertama untuk mempererat hubungan antara siswa satu dengan yang lain, bahkan antara siswa dan guru. Terus yang terakhir yaitu memperjelas komunikasi. Itulah teknik preventif atau sikap dan tindakan guru dalam melakukan teknik preventif. Yang selanjutnya yaitu teknik kuratif. Nah, dengan teknik kuratif ini guru bisa melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu ada 9. Yang pertama yaitu penguatan negatif, yang kedua penghapusan, yang ketiga penghukuman, yang keempat pembicaraan situasi pelanggaran dan bukan pelaku pelanggaran, yang kelima pemasabodohan terhadap pelanggaran anak. Terus yang keenam pemberian tugas. Jadi tugas itu diberikan guru semata-mata untuk melihat perkembangan siswa, sampai manakah tingkat kepemahaman siswa tersebut dalam memahami materi yang sudah guru jelaskan. Terus yang ketujuh yaitu penghilangan respon. Yang kedelapan penyalahan anak secara tidak langsung dan penunjukan segi-segi keberhasilan bagi anak dengan tingkah laku. Yang terakhir yaitu peningkatan partisipasi anak dalam beraktivitas. Itulah yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.